Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri Psikologi Industri dengan topik Job Analysis and Performance. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang. Hampir setiap organisasi mengharapkan para karyawannya memiliki uraian tugas yang jelas dan memiliki kinerja yang handal. Oleh karenanya, berbagai jenis tes yang dilakukan bagi setiap calon karyawan yang akan bekerja dalam setiap organisasi. Dengan tes-tes tersebut akan diperoleh karyawan yang mampu bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan perusahaan dan mampu bekerja dengan kinerja yang superior. Pada tahun 1932, mengukur perbedaan kecerdasan di antara individu untuk memprediksi hal-hal seperti kecelakaan dan produktivitas adalah praktik yang sudah biasa dilakukan. Kata tes berasal dari bahasa Latin, testum, yaitu alat untuk mengukur tanah dalam bahasa Prancis kuno. Kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan emas dan perak dari logam-logam yang lain. Lama-kelamaan arti tes menjadi lebih umum. Di dalam lapangan psikologi, kata tes mula-mula digunakan oleh G.M. Kettle pada tahun 1890. Dan sejak itu makin populer sebagai nama metode psikologi yang dipergunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu daripada kepribadian. Tes menurut Cronbach. A test is a systematic procedure for comparing the behavior of two or more persons. Dan menurut Florence Goodenough mengatakan, a test is a test or series of tests given of individual or group with the purpose of ascertaining their relative profit as compared to each other or to standard previously set up on the basic the performance of similar groups. Kurang lebih sebagai berikut. Sedangkan tes menurut Sandberg, tes suatu metode untuk menjaring data berupa perilaku individu yang berlangsung dalam suatu situasi yang baku. Pengertian tes menurut Subrata tahun 2003 adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dilandaskan yang berdasar atas bagaimana tes menjawab. Testi maksudnya orang yang dites. Bagaimana orang-orang yang mengetes. Dengan adanya pertanyaan tersebut, bagaimana testi akan menjawab pertanyaan tersebut. Anastasi tahun 1997 mengemukakan bahwa esensi dari tes merupakan penentuan yang objektif dan distandardisasi terhadap simpel tingkah laku. Pengertian tes menurut Chaplin yaitu sebarang pengukuran yang membuatkan data kuantitatif seperti satu tes yang tidak dibakukan dan diterapkan dalam satu kelas di sekolah. Misalnya kalau tes itu dilakukan di suatu sekolah, satu perangkat pertanyaan yang sudah dibakukan yang dikenakan pada seseorang dengan tujuan untuk mengukur perolehan atau bakat pada satu bidang tertentu. Juga disebut tes di atas, bahwa secara umum tes dapat diartikan sebagai suatu tugas atau serangkaian tugas dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah untuk dijawab dan dilaksanakan. Hasil dari tes tersebut dapat dibandingkan pada tahun-tahun pasca perang. Tes kecerdasan diadaptasi untuk digunakan dalam memilih individu untuk pekerjaan dengan pemerintah dan industri. Fungsi tes-tes psikologi adalah untuk mengukur perbedaan-perbedaan antara individu-individu atau antara reaksi-reaksi individu yang sama dalam situasi yang berbeda. Salah satu masalah awal yang merangsang pertumbuhan tes-tes psikologi adalah identifikasi orang-orang terbelakang mentalnya. Dorongan kuat pada perkembangan awal tes-tes agaknya didapatkan dari kebutuhan akan penilaian yang muncul dalam pendidikan. Nah, kecerdasan masih merupakan salah satu karakteristik peramal kerja yang paling umum dinilai. Penilaian.
Penilaian atau sering disebut dengan assessment adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam periode waktu tertentu untuk lebih memahami apakah kinerja karyawan tetap mendukung tujuan perusahaan sesuai dengan uraian tugas sebagaimana ditetapkan. Ya, Smith menyatakan bahwa assessment merupakan penilaian yang menyeluruh dan melibatkan beberapa anggota dari sebuah tim agar dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan dari seseorang. Di sini dikatakan seseorang adalah karyawan yang akan diterima di dalam suatu perusahaan. Nah, karyawan tersebut memang perlu dilakukan atau perlu dites untuk mengetahui bagaimana kira-kira responnya dan bagaimana kira-kira prospek seorang karyawan itu bila bekerja di dalam suatu perusahaan. Karena perusahaan biasanya sudah menentukan analisis pekerjaan dan tujuannya biasanya akan memperoleh kinerja yang baik dari karyawan tersebut. Nah, untuk itu supaya lebih efektif, maka setiap perusahaan yang akan menerima karyawan yang akan dipekerjakan maka dilakukan pengetesan. Nah, dengan demikian akan diperoleh karyawan yang memang memiliki kualifikasi sebagaimana yang diinginkan. Hasil dari asesmen yang dilakukan kemudian akan menjadi dasar penyusunan suatu perancangan pembelajaran yang baru. Sedangkan McLaughlin dan Lewis berpendapat bahwa asesmen adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis untuk melihat kapabilitas dan kesulitan dari seseorang, serta mencari solusi mengenai apa yang sebenarnya ia butuhkan. Lalu, Terry Overton mengartikan asesmen sebagai proses pengumpulan informasi untuk memantau kemajuan dan penggunaan metode-metode seperti wawancara, observasi, dan monitoring tingkah laku untuk melakukannya. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas tadi, kita boleh menyimpulkan bahwa asesmen merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari seorang karyawan. Informasi tersebut akan digunakan untuk mencari solusi yang ia butuhkan dan merancang sistem pembelajaran yang lebih objektif. Namun yang pasti usaha tersebut dilakukan untuk mendukung kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Saudara-saudara sekalian, metode penilaian. Prosedur penilaian menjelaskan sebagai metode penilaian yang dapat digunakan oleh organisasi. Metode yang dibahas di sini dapat digunakan untuk seleksi internal atau eksternal. Seleksi internal mengacu pada situasi di mana organisasi merekrut atau mempromosikan dari dalam, dari dalam organisasi. Sedangkan seleksi eksternal mengacu pada situasi di mana organisasi merekrut dari luar, artinya dari luar organisasi. Sementara beberapa metode penilaian lebih umum digunakan untuk seleksi eksternal, misalnya tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, tes integritas. Ada banyak contoh organisasi yang telah menggunakan suatu atau lebih alat berikut untuk seleksi internal, seleksi eksternal, atau kedua-duanya sekaligus. Ada berbagai jenis penilaian formal yang dapat digunakan organisasi untuk memilih karyawan. Langkah pertama dalam pengembangan atau memilih metode penilaian untuk situasi tertentu adalah memahami pekerjaan apa yang mengharuskan karyawan untuk melakukan dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan apa yang harus dimiliki individu agar dapat melakukan pekerjaan secara efektif. Hal ini biasanya dicapai dengan melakukan analisis pekerjaan. Baik kan? Tadi judul kita analisis job analysis and performance Jadi kita tidak fokus bagaimana job analysis dilakukan dan performance itu apa yang diperoleh. Jadi dasarnya bagaimanakah sifat seseorang karyawan yang akan diterima dalam suatu organisasi agar dapat dan mampu menggunakan job analisis yang diberikan dan berkinerja optimal. Saudara-saudara sekalian. Nah, tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif merupakan tes yang memungkinkan seseorang untuk menunjukkan apa yang dia ketahui, rasakan, ingat, pahami, atau dapat dikerjakan secara mental. Mereka termasuk identifikasi masalah, tugas pemecahan masalah,
keterampilan persepsi atau bukan sensorik ya, bukan sensorik ya, pengembangan atau evaluasi ide dan mengingat apa yang telah dipelajari melalui pengalaman umum atau pelatihan khusus. Tes kemampuan kognitif adalah tes yang memungkinkan individu untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui, rasakan, ingat, pahami, atau dapat kerjakan secara mental. Mencakup identifikasi masalah, tugas pemecahan masalah, keterampilan persepsi, pengembangan atau evaluasi ide, dan mengingat apa yang telah dipelajari melalui pengalaman umum atau pelatihan khusus. Tes ini adalah jenis ujian untuk mengukur kecerdasan umum dan mengidentifikasi kemampuan kandidat. Misalnya, untuk mengetahui apakah kandidat adalah orang yang berpikir kritis, mampu mempelajari hal baru dan mempraktekannya atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Hasil dari tes ini cukup akurat, sebab tes kognitif secara signifikan bisa memprediksi potensi kandidat di masa depan. Pada umumnya, tes ini meliputi ujian kemampuan verbal, numerikal, dan spasial. Kemudian, menjumlahkan jawaban yang benar untuk semua item untuk mendapatkan skor total tunggal. Skor total itu kemudian mewakili ukuran kemampuan mental secara umum. Jika skor terpisah kehitungan untuk masing-masing jenis kemampuan tertentu, maka skor yang dihasilkan mewakili ukuran kemampuan mental tertentu. Tes kemampuan kognitif biasanya terdiri dari item pilihan ganda yang diberikan melalui instrumen kertas dan pensil atau komputer. Selanjutnya yang digunakan oleh para peserta tes untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam dunia kerja, kemampuan kognitif dapat menentukan kompetensi seseorang dalam mengidentifikasi suatu masalah, memahami dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Di perusahaan, tingkat jabatan yang berbeda membutuhkan kemampuan kognitif yang berbeda pula, terutama posisi manajerial yang memiliki fungsi utama sebagai decision maker. Posisi ini tentu saja wajib diisi oleh seseorang yang kemampuan kognitif yang baik. Kemampuan kognitif juga diperlukan oleh posisi administrasi karena posisi ini menuntut seseorang untuk lebih teliti dan cermat. Dalam lebih dari 1 abad pengujian kemampuan kognitif, ada tes yang menghasilkan satu angka yang dimaksudkan untuk mewakili kemampuan kognitif, tes kemampuan spesifik, dan tes Betteray yang dimaksudkan untuk mengukur beberapa aspek kemampuan kognitif yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, tes yang menghasilkan skor tunggal. Contoh tes yang dimaksudkan untuk menghasilkan skor tunggal yang mewakili kemampuan mental umumnya adalah tes personil Wonderlic. Ini mencakup 50 item yang menilai kemampuan verbal, numerik, dan spesial. Karena waktu administrasinya adalah 12 menit dan sebagian besar pelamar tidak dapat menyelesaikan tes dalam waktu yang ditentukan, Wonderlic dianggap sebagai tes kecepatan. Ada norma yang rumit untuk Wonderlic, membuat interpretasinya relatif sederhana. Kemudahan administrasi dan penilaiannya menjadikannya perangkat yang populer bagi banyak organisasi. Murphy dan Davidson tahun 2025 mendukung penggunaan Wonderlic, menunjukkan keandalannya yang tinggi dan korelasi yang kuat dengan tes kecerdasan lainnya yang lebih rumit. Tes kemampuan khusus. Seperti yang tersirat dalam definisi Guyon, banyak tes berkonsentrasi hanya pada satu aspek kemampuan kognitif. Salah satu tes tersebut adalah Binet Mechanical Comprehensive Test. Item sampel dari tes ini meminta peserta tes untuk memeriksa 2 pemotongan yang berbeda, instrumen, dan untuk menyimpulkannya, baik dari pengalaman ataupun secara logika. Ada banyak contoh dari kemampuan kognitif spesifik seperti akurasi, klarifikasi, dan persepsi, memori, dan penalaran. Sebagian besar teks pengujian memberikan deskripsi rinci tentang tes tersebut. Mumford, Baughman, Spansky, dan Anderson tahun 1900 menyajikan perlakuan canggih tentang bagaimana mengukur kemampuan kognitif yang kompleks seperti penalaran dan pemecahan masalah secara kreatif. Baterai uji kognitif. Baterai tes bakat ganda memiliki sejarah panjang dalam pengujian psikologis di industri.
Thurston tahun 38 memperkenalkan tes Primary Mental Abilities atau PMA yang menilai kemampuan numerik, kemampuan verbal, penalaran, hubungan spasial, kecepatan persepsi, dan memori. Dalam suatu atau lain cara, semua baterai ini mengukur kemampuan verbal, numerik, spasial, dan penarakan. Meskipun baterai tes tersebut membutuhkan waktu lebih lama untuk diberikan daripada tes skor tunggal seperti Wonderlic atau tes apapun dari aspek kemampuan kognitif individu. Mereka memiliki keuntungan dalam memberikan informasi yang lebih rinci tentang manifestasi tertentu dari kemampuan kognitif yang mungkin lebih penting dalam satu pekerjaan dari yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, aspek penilaian bagaimana? Nah, aspek penilaian dalam pelaksanaannya cognitive ability test memiliki beberapa aspek penilaian yang bisa menjadi patokan untuk menentukan apakah kandidat yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun aspek-aspek penilaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Logikal. Pada penilaian tentang logikal, kemampuan kandidat dalam mengolah informasi baru dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan yang dimiliki akan diuji. Dari sini dapat dilihat seberapa efektif cara yang akan dilakukan kandidat ketika menemukan sebuah masalah di perusahaan atau ketika yang bersangkutan sedang melakukan pekerjaan di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, numerical. Aspek penilaian ini akan melihat seberapa baik kemampuan seseorang dalam membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Tidak hanya itu, kemampuan kandidat dalam membaca informasi berbentuk tabel atau grafik juga bisa diketahui dari tes numerikal. Yang ketiga, spasial. Kemampuan spasial pada cognitive ability test meliputi keahlian kandidat di dalam memvisualisasikan bentuk dan memutar objek secara benar. Dari tes spasial dapat diketahui bahwa kandidat cukup tangguh dan efektif ketika menghadapi sebuah problematik. Keputusan yang dibuat juga telah dipikirkan matang-matang sesuai kondisi serta segala kemungkinan yang diprediksi. Yang keempat, verbal. Tes ini akan menunjukkan kemampuan kandidat dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang didapatkan. Bukan baik dan buruknya keputusan yang akan dinilai, tetapi efektif atau tidaknya keputusan tersebut berdasarkan kondisi dan kasus yang sedang dihadapi. Saudara-saudara sekalian, manfaat tes kemampuan indikatif secara singkat. Untuk mengetahui seberapa jauh logika seorang kandidat dipakai dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini penting mengingat beberapa posisi di perusahaan membutuhkan karyawan dengan kemampuan membuat keputusan yang logis dan tepat. Tidak hanya logika, potensi kandidat juga diuji melalui tes kognitif tersebut. Potensi yang dimaksud adalah potensi untuk ditempatkan di posisi manapun. Biasanya penilaian soal potensi ini meliputi kemampuan leadership, problem solving, decision making, dan beberapa potensi penting lain yang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan. Selain dua hal tersebut, tes kognitif juga membantu perusahaan mengenali kemampuan dan keterampilan kandidat. Jadi, ketika melakukan proses perekrutan, tim rekrutmen tahu di mana saja akan meletakkan kandidat pilihan. Dengan adanya tes kognitif, karyawan memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang yang sesuai dengan skill mereka sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk perusahaan dalam mendukung eksistensi perusahaan. Tes pengetahuan. Adalah tes yang memulai sejauh mana individu memahami materi kursus atau pelatihan. Misalnya kalau karyawan tersebut mengikuti pelatihan. Juga dikelola untuk tujuan perizinan dan sertifikasi. Jenis tes ini biasanya disesuaikan dengan materi kursus atau pelatihan. Penilaian ini mengukur bidang pengetahuan kritis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Biasanya area pengetahuan yang diukur mewakili pengetahuan teknis. Tes pengetahuan pekerjaan digunakan dalam situasi di mana kandidat harus sudah memiliki pengetahuan sebelum masuk bekerja. Seperti tes kemampuan kognitif, tes pengetahuan
pekerjaan biasanya terdiri dari item pilihan ganda yang diberikan melalui instrumen kertas dan pensil ya atau komputer. Meskipun item essay kadang-kadang disertakan dalam tes pengetahuan pekerjaan. Tes kemampuan psikomotor. Psikomotor or skill test ini mengukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat spesifik. Tes ini mengukur tingkat keterampilan tangan atau penggunaan suatu alat yang digerakkan mesin dan pekerjaan lain yang melibatkan gerakan otot, pengendalian dan koordinasinya. Ini utamanya digunakan dalam seleksi karyawan yang harus melakukan tugas semi skill dan tugas yang sifatnya berulang seperti kerja di lini produk, pengemasan produk, pengujian, pengecekan, dan sebagainya. Tes kemampuan psikomotorik melibatkan gerakan anggota badan yang berkoordinasi sebagai responding dengan faktor situasional. Ini mungkin tugas yang kompleks di mana individu diharuskan untuk menggerakkan tangan dan kaki secara terkoordinasi seperti dalam menerbangkan pesawat terbang, mengendarai kendaraan atau bermain sebuah organ. Mungkin sederhana atau kritis tidak seperti menembakkan senjata, menarik tuas, atau memberikan suntikan kepada pasien. Untuk beberapa pekerjaan, kemampuan psikomotorik mewakili karakteristik individu yang memiliki beberapa potensi untuk berkontribusi kinerja pekerjaan yang sukses di atas dan melampaui kemampuan kognitif, kemampuan fisik, atau karakteristik kepribadian. Isu-isu praktis terkait dengan ukuran kepribadian. Saudara-saudara sekalian, sampai saat ini kita telah berurusan dengan ilmu kepribadian, tapi ada juga pertanyaan praktis yang muncul tentang penggunaan pengukuran kepribadian untuk membuat keputusan ketenaga kerjaan. Beberapa tes, terutama tes integritas yang tersedia secara komersial sangat transparan. Jelas bagaimana seorang harus menjawab pertanyaan tes agar terlihat memiliki integritas yang tinggi. Ini sedikit berbeda dari tes kemampuan kognitif, di mana seorang kandidat tidak bisa berpura-pura menjadi lebih pintar daripada dia sebenarnya. Seorang kandidat mungkin mengingat skrip, SKRIP. Berikut saat menjawab pertanyaan tes integritas. Saya tidak pernah mencuri apapun sejak saya masih kecil. Dan bahkan saat itu saya rasa saya tidak pernah mencuri apapun. Saya tidak punya teman-teman ini sebagai ilustrasi yang mencuri atau bahkan berpikir untuk mencuri apapun. Jika mereka melakukannya, mereka tidak bisa menjadi teman saya lagi. Dan saya akan memberitahu pihak yang berwenang bahwa mereka telah mencuri sesuatu. Saya pikir itu datang terlambat untuk bekerja, bukan melakukan pekerjaan yang lengkap, meninggalkan pekerjaan lebih awal dan mengambil hari sakit ketika Anda tidak sakit adalah juga mencuri, dan saya tidak akan melakukan hal-hal itu atau pertemuan dengan siapapun yang melakukannya. Saya akan memberitahu manajemen jika saya mengetahui bahwa seorang rekan kerja terlibat dalam salah satu dari perilaku-perilaku tersebut. Dari sudut pandang praktis sebenarnya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang pertama, seberapa sulit untuk memalsukan tes kepribadian? Berapa banyak orang yang melakukannya? Seberapa penting? Apakah orang melakukan atau tidak memalsukan? Mari kita ambil ini satu persatu. Kita jelaskan satu persatu. Seberapa sulitnya melakukan tes kepribadian? Tidak sulit. Sebagai Hogan dan rekan tahun 90-an menunjukkan bahwa beberapa lebih mudah dipalsukan daripada yang lain. Tetapi Anda dapat menjawab item pada tes kepribadian apapun dengan cara yang membuat Anda terlihat baik. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah melakukan yang benar-benar memenuhi syarat sebagai berpura-pura? Dari beberapa perspektif kepribadian adalah tentang presentasi diri. Itu adalah wajah publik. Anda wajah permainan Anda. Jadi sejauh kepribadian tes adalah bentuk presentasi diri, kertas dan pensil. Tidak palsu, juga bukan distorsi. Saudara-saudara sekalian, menariknya dan mengejutkan, De Vriend, Aluja, Kershaw, Roland, dan Chung 2006 menemukan sedikit hubungan antara kecerdasan dan kecenderungan untuk palsu.
Seberapa peneliti atau misalnya Young, White, dan Hegsten tahun 2001 menyarankan bahwa cara untuk menetralisir pemalsuan adalah mengembangkan tes pilihan paksa yang mengharuskan seseorang untuk menentukan peringkat atau memesan dirinya sendiri dengan mempertimbangkan sejumlah alternatif item yang tampak positif. Lah, logikanya adalah dengan mengharuskan pilihan paksa di antara item yang semuanya tampak positif dan individu tidak dapat memalsukan kebaikan. Nah, meskipun teknik ini tampaknya mengurangi yang tidak sengaja distorsi tanggapan terhadap item tes kepribadian, tampaknya memiliki sedikit efek pada individu yang sengaja memalsukan tanggapan. Nah, Ellington, Sachs, dan Cornell tahun 2007 berpendapat bahwa mungkin tidak ada kebutuhan untuk teknik yang rumit seperti tim pilihan paksa untuk mengurangi distorsi yang tidak disengaja. Mereka membandingkan hasil tes kepribadian yang diberikan kepada karyawan yang sama, sekali untuk seleksi tujuan dalam suatu organisasi, misalnya promosi. Dan pada titik waktu yang berbeda, kadang-kadang sebelum dan kadang-kadang sesudahnya, untuk tujuan mengembangkan karyawan atau pelatihan, bukan seleksi. Perbedaan minimal menunjukkan sedikit distorsi. Itu penulis buru-buru menunjukkan bagaimanapun bahwa semua peserta memiliki pekerjaan dan memungkinkan memiliki merasa kurang termotivasi untuk menyimpang daripada seseorang yang melamar pekerjaan dengan yang baru pemberi pekerjaan. Nah, beberapa orang telah menyarankan bahwa masalah sebenarnya adalah apakah peserta tes memiliki kerangka yang benar, referensi atau UNTUK untuk mengikuti tes. Sebagai contoh, pertimbangan untuk diminta mengikuti tes kepribadian dan disuruh menggunakan salah satu dari 3 perspektif di sekolah, di tempat kerja, atau secara umum. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kemungkinannya adalah bahwa kepribadian ya Anda di tempat kerja berbeda dari kepribadian Anda di lingkungan sosial non kerja. Sebagai perwakilan penjualan, misalnya Anda bisa keluar, tetapi dalam pengaturan non kerja Anda ya mungkin lebih pendiam karena tuntutan ekstraversi lebih sedikit. Dalam sebuah studi dengan perwakilan layanan pelanggan untuk sebuah ya maskapai penerbangan, Huntausen, Traxel, Pierce, dan Hammer tahun 2003 menemukan bahwa secara khusus menginstruksikan karyawan untuk mengadopsi di tempat kerja UNTUK, peningkatan validitas skor tes kepribadian. Jika temuan ini direplikasikan dalam penelitian lain, mungkin efektif pada kedua penelitian dan praktek. Dalam konteks penelitian itu mungkin berarti bahwa banyak validitas tes kepribadian yang dilaporkan untuk memprediksi kinerja mungkin secara substansial. Meremehkan nilai-nilai itu karena FOR selain ditempatkan kerja mungkin telah diadopsi oleh peserta tes. Dalam praktiknya, temuan ini menunjukkan bahwa ketika tes kepribadian diberikan kepada konteks seleksi, responden harus secara eksplisit diberitahu untuk mengadopsi di tempat kerja. Nah, tes integritas. Ya. Pengujian integritas berarti pengujian kejujuran. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, pengujian integritas berarti pengujian kejujuran. Integritas adalah nilai yang sering disalahpahami dan itulah alasannya mengapa masuk akal untuk menanyakan apakah itu selalu merupakan nilai moral yang kuat serta mengikuti keyakinan moral atau etika dengan melakukan segala keadaan dalam melakukan hal yang benar. Nah, tes kejujuran dan integrasi dikembangkan untuk memprediksi siapa yang mungkin bertindak tidak jujur di masa depan daripada siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kontraproduktif tindakan aktif. Meskipun tes kejujuran dan integritas telah ada selama lebih dari 50 tahun, ya. Ada lebih banyak ya antusiasme untuk mereka dalam 15 sampai 20 tahun terakhir untuk beberapa alasan. Ya, ada 2 jenis tes integritas, terbuka dan berdasarkan kepribadian integritas yang jelas. Tes mengajukan pertanyaan langsung tentang perilaku kejujuran masa lalu, ya. Misalnya perilaku mencuri, ya, kadang-kadang berbohong, serta sikap terhadap berbagai perilaku seperti pencurian karyawan,
Tes integritas berbasis kepribadian mengukur kehormatan, estetik, dan integritas dengan pertanyaan kurang langsung berhubungan dengan lebih luas konstruksi seperti kesadaran, keandalan, dan sosial tanggung jawab dan kesadaran. Tujuan tes integritas untuk mengukur tingkat kelebihan ataupun ketelusuran hati seorang dalam tindakan kesehariannya. Seorang yang baik dan tulus hatinya berani mengatakan benar itu benar dan salah itu adalah salah. Dia tidak takut terhadap risiko apapun yang menimpa. Dia berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran meskipun hal itu dapat membahayakan dirinya ataupun karirnya. Pada zaman sekarang ini, orang-orang yang memiliki integritas semakin langka. Padahal seperti kita ketahui bahwa seorang peraja IPDN adalah orang-orang yang diproyeksikan akan menjadi pimpinan pada instansi pemerintah. Seorang pemimpin tentu harus memiliki tingkat integritas yang tinggi dan tentunya juga dengan nilai kejujuran yang tinggi. Nah, diharapkan dengan adanya tes ini nantinya ada orang yang benar-benar memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi agar nanti kedepannya dapat menjadi pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dalam suatu organisasi. Teori kecerdasan emosional. Beberapa tokoh mengemukakan tentang teori kecerdasan emosional antara lain Meyer, Endesropasi, Daniel Goleman, Schlafly, dan Meyer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering kita sebut atau disebut EQ sebagainya. Hiburan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilih-milih semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakannya. Daniel Goleman mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya di mana orang tersebut berada. Nah, lebih lanjut, Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut, seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilih kepuasan dan mengatur suasana hati. Daniel Goleman atau emotional intelligence menyebutkan bahwa kecerdasan emosi jauh lebih berperan ketimbang IQ atau keahlian dalam menentukan siapa yang akan menjadi bintang dalam suatu pekerjaan ataupun dalam suatu kelas seperti mahasiswa. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap pada perubahan-perubahan saat. Untuk itu, peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-anak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional anak yang bersangkutan. Nah, Garner dalam Goleman tahun 2009 mengatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monopolitik yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan 7 varietas utama, yaitu linguistik, matematika logika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, dan intrapersonal. Kecerdasan ini dinamakan oleh Garner sebagai kecerdasan pribadi yang oleh Daniel Goleman disebut sebagai kecerdasan emosional. 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Yang pertama, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri berarti satu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kecerdasan seseorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri membuat kita lebih waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosinya.
Nah, kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi. Namun, merupakan salah satu persyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi. Mengelola emosi. Ya, mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat. Sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan yang meningkatkan dengan intensitas melampaui lama akan mengoyak kestabilan kita. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Memotivasi diri sendiri. Meraih prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki tekanan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Nah, mengenali emosi orang lain. Saudara-saudara sekalian, kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga spasi. Menurut Gilman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi, yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan satu keterampilan yang menunjang kepopularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Terkadang manusia sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu. Apabila fisik dan kesehatan seseorang dapat terganggu, dapat dimungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Segi psikologis mencakup di dalamnya pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal meliputi 1. Stimulus itu sendiri, kejenuhan. Stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memerlukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. Dan yang kedua, lingkungan atau situasi khususnya yang berlatar belakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan yang melatar belakangi merupakan kebutuhan yang sangat sulit dipisahkan. Saudara-saudara sekalian, cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, membaca situasi dengan memperhatikan situasi sekitar. Kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Dengarkan dan simak pembicaraan dan maksud dari lawan bicara agar tidak terjadi salah paham serta dapat menjaga hubungan yang baik. Kemudian, sikap berkomunikasi. Jika terjadi suatu masalah, bicarakanlah agar tidak terjadi salah paham. Tak usah takut ditolak. Setiap usaha terdapat dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Jadi siapkan diri dan jangan takut ditolak. Mencoba menempatkan EQ tinggi biasanya didapati pada orang-orang yang mampu berempati atau bisa mengerti situasi yang dihadapi orang lain. Pandai memilih prioritas ini perlu agar bisa memiliki pekerjaan apa yang mendesak dan apa yang tidak bisa ditunda atau apa pekerjaan yang bisa ditunda. Nah, saudara-saudara sekalian, aspek-aspek kecerdasan emosional. Yang pertama,
kesadaran diri, mengetahui apa yang kita rasakan pada satu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan untuk diri sendiri, memiliki tolok ukur realitas atau kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, pengaturan diri. Menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas. Peka terhadap kata hati dan sanggup untuk menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Motivasi. Kemampuan menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi. Empati, merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka. Menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Keterampilan sosial. Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerja dalam tim. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan aspek-aspek kecerdasan emosi meliputi mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, membina hubungan. Untuk selanjutnya dijadikan indikator alat ukur kecerdasan emosi dalam penelitian. Dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut sudah cukup mewakili dalam mengungkap sejauh mana kecerdasan emosi subjek penelitian. Demikian tadi hal-hal yang dapat disampaikan terkait dengan hal tersebut. Maka kita harus memahami juga tentang wawancara, karena wawancara yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ataupun menggali para calon karyawan yang akan kita terima. Wawancara adalah aktivitas tanya jawab antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menggali informasi dari narasumber. Sejauh ini banyak yang beranggapan bahwa wawancara merupakan aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh jurnalis. Nyatanya wawancara memiliki cakupan yang lebih luas, seperti orang-orang menyusun skripsi harus melakukan wawancara dengan para respondennya. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan lain sebagainya. Berdasarkan teori wawancara psikomotif, wawancara berbeda dengan percakapan biasa. Antara lain, pewawancara dan responden umumnya belum saling mengenal. Responden selalu menjawab pertanyaan yang diajukan. Pewawancara akan selalu bertanya kepada responden atau narasumber. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada sebuah jawaban, namun harus bersifat netral. Pernyataan yang dinyatakan telah sesuai dengan panduan yang dibuat sebelumnya. Tujuan wawancara. Yang pertama, fact-finding interview. Yang kedua, fact-giving interview. Ini sudah jelas, nggak usah saya jelaskan lagi ya. Ketiga, manipulative interview. Yang keempat, treatment interview wawancara. Dan yang kelima, demonstrative interview. Ini kan saudara-saudara sekalian. Teknik wawancara. Yang pertama, menentukan apa tujuannya melakukan wawancara. Yang kedua, menentukan subjek kajian. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan narasumber. Dan yang keempat, memperoleh informasi atau data yang lengkap tentang apa sebetulnya tujuan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, perhatikan teknik merekam informasi. Jawaban yang diberikan oleh Pak narasumber harus direkam dengan tepat. Pewawancara yang harus mencatat seluruh informasi yang diberikan. Tak hanya itu, pewawancara juga harus menghindari pertanyaan yang mengarah pada jawaban bias. Dengan demikian informasi dan data yang dapat jelas dan lengkap sehingga mudah untuk menggunakannya dalam menyusun suatu pekerjaan ataupun termasuk juga menyusun skripsi, tesis ataupun disertasi. Perencanaan wawancara.
Sebagai persiapan wawancara, pewawancara harus menyusun profil pekerjaan berdasarkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan. Setelah merinci persyaratan-persyaratan pekerjaan, pewawancara perlu memiliki daftar periksa atau checklist wawancara yang mencakup petunjuk-petunjuk seperti: 1. Membandingkan lamaran dan resume pelamar dengan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Yang kedua, saudara-saudara, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas-kualitas yang dicari. Yang ketiga, mempersiapkan rencana bertahap untuk menyajikan posisi perusahaan, divisi, dan departemen. Sedangkan yang terakhir, menentukan cara menanyakan contoh-contoh perilaku pelamar yang dihubungkan dengan pekerjaan yang lalu. Isi wawancara, baik pewawancara maupun pelamar memiliki agenda-agenda untuk wawancara. Setelah menjalin keakraban dengan pelamar, pewawancara mencari informasi tambahan yang berhubungan dengan pekerjaan guna melengkapi data yang didapatkan dari alat-alat seleksi lainnya. Wawancara memungkinkan klarifikasi atas poin-poin tertentu. Ya, oleh karena itu dalam wawancara harus dipahami tentang pengalaman kerja. Pewawancara akan menggali pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kemauan untuk bertanggung jawab akan kandidat. Yang ketiga, prestasi akademik. Nah, ini sangat perlu juga ya. Ketika tidak terdapat pengalaman kerja yang memadai, catatan akademik seseorang menjadi lebih penting. Yang kelima, keterampilan interpersonal. Dan keenam, seseorang mungkin memiliki keterampilan-keterampilan teknis yang signifikan untuk menjalankan pekerjaan. Namun, jika orang tersebut tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka peluang untuk sukses menjadikan tipis. Kualitas pribadi. Kualitas pribadi yang biasanya diamati selama wawancara meliputi penampilan fisik, kemampuan bicara, kosakata, kepercayaan diri, adaptabilitas, dan kesertifikasian. Kemudian yang kesembilan, kecocokan organisasional fit adalah persepsi manajemen mengenai derajat sampai di mana seseorang calon karyawan akan mampu beradaptasi dengan budaya atau sistem nilai perusahaan. Menurut Russell E. Quinto, seorang karyawan yang tidak hanya cocok dengan persyaratan keterampilan, namun juga dengan budaya, nilai-nilai, dan sistem keyakinan organisasi biasanya 3 kali lebih produktif dan 2 kali lebih kecil kemungkinannya meninggalkan perusahaan ketika yang bersangkutan sudah bekerja. Nah, peran dan harapan kandidat. Orang yang melamar ke posisi manajemen khususnya harus memiliki pemahaman keseluruhan mengenai prioritas-prioritas bisnis perusahaan, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, serta pesaing-pesaing utama. Artinya, si pelamar harus mengerti dengan pasti profil daripada perusahaan yang dituju. Kemudian para perekrut harus ingat bahwa para pelamar juga memiliki tujuan wawancara. Salah satunya memungkinkan adalah menentukan beberapa makan yang dibayarkan perusahaan sebagai gaji awal. Selain itu, para pencari kerja memiliki tujuan-tujuan lain yang bisa meliputi hal seperti untuk didengar dan dipahami, untuk mendapatkan pelanggan, untuk menunjukkan kualifikasi mereka, untuk diperlakukan secara adil dan hormat, untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan dan perusahaan, untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan daya tarik perusahaan. Nah, jenis-jenis umum wawancara tidak terstruktur atau unstruktur interview. Kita sudah paham ini ya. Wawancara terstruktur atau struktur interview. Nah, saudara-saudara sekalian, wawancara terkomputerisasi. Wawancara terkomputerisasi adalah wawancara di mana responden lisan dan atau terkomputerisasi seorang calon karyawan bekerja bisa didampingi dalam respon terhadap pertanyaan dan atau situasi lisan, visual ataupun tertulis. Wawancara dengan bantuan komputer umumnya digunakan untuk menolak calon karyawan yang tidak dapat diterima dan untuk memiliki mereka yang akan melanjutkan ke wawancara langsung. Metode-metode wawancara, yang pertama wawancara 1 lawan 1. Paham ya? Gak usah dijelaskan. Wawancara kelompok, artinya secara berkelompok dilakukan wawancara. Wawancara dewan atau board interview, wawancara banyak pihak, wawancara stress atau straight interview. Nah, masalah-masalah wawancara potensial. 1. Pertanyaan yang tidak tepat. 2. Penilaian prematur. Yang ketiga, dominasi pewawancara. Dan yang keempat, membiarkan informasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Yang kelima, efek kontras.
Yang keenam, keadaan pelatihan. Yang ketujuh, komunikasi non-verbal. Ya, menyimpulkan wawancara. Ketika wawancara telah memperoleh informasi yang diperlukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pelamar, ia harus mengakhiri wawancaranya. Manajemen kemudian harus menentukan kecocokan pelamar dengan posisi lowongan dan organisasi. Jika kesimpulannya positif, ya, maka wawancara selanjutnya akan dilanjutkan. Jika tampak tidak ada kecocokan, kandidat yang bersangkutan tidak lagi dipertimbangkan. Dalam hal ini, pewawancara harus menyampaikan hasil seleksi secara cepat kepada si pelamar yang tidak diterima. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan. Asesmen merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari seseorang karyawan. Informasi tersebut akan digunakan untuk mencari solusi yang dibutuhkan dan merancang sistem pembelajaran yang lebih objektif. Prosedur penilaian menjelaskan berbagai metode penilaian yang dapat digunakan oleh organisasi. Metode yang dibahas di sini dapat digunakan untuk seleksi internal ataupun eksternal. Seleksi internal mengacu pada situasi di mana organisasi merekrut atau mempromosikan dari dalam. Sedangkan seleksi eksternal mengacu pada situasi di mana organisasi merekrut dari luar. Sementara beberapa metode penilaian lebih umum digunakan untuk seleksi eksternal, misalnya tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, dan tes integritas. Ada banyak contoh organisasi yang telah menggunakan satu atau lebih alat berikut untuk seleksi internasional, ya, atau internal. Seleksi eksternal atau kedua-duanya. Tadi bisa internal, eksternal, atau kedua-duanya. Dalam dunia kerja, ya, kemampuan kognitif dapat menentukan kompetensi seseorang dalam mengidentifikasi suatu masalah, memahami dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Di perusahaan, tingkat jabatan yang berbeda membutuhkan kemampuan kognitif yang berbeda pula, terutama posisi manajerial yang memiliki fungsi utama sebagai decision maker. Posisi ini tentu saja wajib diisi oleh seseorang dengan kemampuan kognitif yang baik. Ya, kemampuan kognitif juga diperlukan oleh posisi administrasi karena posisi ini menuntut seseorang untuk lebih teliti dan cermat. Tes pengetahuan adalah tes yang menilai sejauh mana individu memahami materi kursus atau pelatihan, juga dikelola untuk tujuan perizinan dan sertifikasi. Jenis tes ini biasanya disesuaikan dengan materi kursus ataupun pelatihan. Penilaian ini mengukur bidang pengetahuan kritis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Biasanya area pengetahuan yang diukur mewakili pengetahuan secara teknis. Tes pengetahuan pekerjaan digunakan dalam situasi di mana kandidat harus sudah memiliki pengetahuan sebelum masuk pekerjaan. Psikomotor or skill test ini mengukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat spesifik. Tes ini mengukur tingkat keterampilan tangan atau penggunaan suatu alat yang digerakkan mesin dan pekerjaan lain yang melibatkan gerakan otot, pengendalian dan koordinasinya. Ini utamanya digunakan dalam seleksi karyawan yang harus melakukan tugas semi-skill dan tugas yang sifatnya berulang seperti kerja lini produksi, pengemasan produk, pengujian, pengecekan, dan sebagainya. Tes integritas berarti mengikuti keyakinan moral atau etika dalam melaksanakan segala keadaan dalam melakukan hal yang benar. Indikator kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman yaitu self-awareness atau kemampuan untuk mengenali emosi pribadi, self-regulation, kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi, self-motivation atau kumpulan untuk memotivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai sesuatu, empati atau kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain dengan perspektif yang beragam. Ya, social skill atau kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif terhadap orang lain. Nah, wawancara adalah aktivitas tanya jawab antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menggali informasi dari narasumber. Wawancara berbeda dengan percakapan biasa. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ya, materi job analysis dan performance yang dapat saya sampaikan sebagai
yang sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Dan bila ada yang perlu diklarifikasi, dapat menghubungi saya melalui channel ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.